Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita ada dua topik ya pada hari ini. Pertama mengenai lanjutan materi yang lalu mengenai bagaimana cara menghitung jumlah tanah atau volume tanah yang dibutuhkan untuk rekayasa lahan, atau dalam hal ini untuk menimbun, atau berapa yang dipotong, atau total keseluruhan berapa sebenarnya tanah datang ya, istilahnya tuh tanah datang gitu. Tanah datang itu adalah tanah yang dibeli ya, istilahnya seperti itu. Dibeli dari lokasi lain atau didatangkan dari lokasi lain dengan cara membeli ya. Umumnya ya pasti membeli ya. Tidak ada orang yang menghibahkan tanah untuk membangun suatu proyek gitu. Nah, yang pertama saya sampaikan cara menghitungnya. Ini saya siapkan Excel ya, Excel contoh waktu itu. Suara saya cukup bisa didengar ya, cukup jelas didengar ya. Iya, Pak. Jadi ini yang kalian lihat di sini adalah contoh saya. Ini tidak ada teorinya sih ya. Jadi makanya lebih enak ngasih materinya itu yang contoh pekerjaan yang udah dikerjakan ya. Jadi ini adalah contoh. Saya ini tidak menemukan, nanti saya carilah yang ketapang biar connect gitu, biar connect antara Excel perhitungannya dengan gambar potongan yang saya berikan pada minggu lalu gitu. Tapi yang ini saya temukan cuman yang waktu merencanakan TPA Anticom. Ya, jadi di sini di kolom paling kiri, mulainya dari kiri ya, kalian perhatikan ya, ada potongan ya kan. Nah itu kan ada L3, L4 itu kan, itu sebenarnya seperti yang contoh minggu lalu itu kan kita potong-potong gitu ya, istilahnya dengan garis imajinasi gitu, atau dengan garis putus-putus ya di AutoCAD ya, menggunakan AutoCAD ya. Jadi ada potongan-potongan seperti yang nanti kalian lihat lagi di gambar ya, ini keterangannya ini gitu kan. Kemudian nanti yang di kolom apa? Di kolom 3 dan 4 ini merujuk kepada yang ini tadi, L3, L4 kan. Nah, di situ waktu kalian sudah gambar penampangan potongannya, itu berapa luasannya. Jadi nanti di gambar potongan itu kan bisa dihitung luasannya. Kalau pakai AutoCAD kan bisa dihitung ya. Untuk poligonnya itu, untuk luasannya kan. Yang gambar potongan ya, gambar potongannya. Itu berapa? Katakanlah di sini kalau yang garis yang awal itu L3 ke L4 itu ya. L3 ke L4 ya. Itu potongan awalnya ya. L3 kan yang awal. Ya, yang awal, kemudian L4 yang sebelahnya. Nah, di situ kan kelihatan potongannya kan. Berapa luasannya itu? Jadi kalau di gambar penampang itu L3 sampai L4. L4 sampai L5 gitu kan. L5 sampai L6 gitu ya. Nah, itu kan di gambar yang ada mistarnya itu, gambar potongannya kan ada mistarnya. Ya. Nah, di situ kan ada tergambar yang warna oranye itu kan luasannya. Nah, luasannya tuh yang ini. Dihitung luasannya itu dihitung kan. Yang L3 itu misal di sini minus 839,187, yang L4-nya ini. Kan?
Paham sampai di sini? Masih ingat nggak gambarnya kemarin? Enggak, Pak. Ah, oh belum saya kasih ya, astagfirullah. Iya, Pak, belum ada, Pak. Jadi saya bingung, Pak, yang mana L3, L4. Oh, kenapa kalian tidak mengingatkan saya? Mudah-mudahan di gambar yang ketapang dengan yang antikong ini sama gitu dia beri, beri ininya ya. Jadi L1, L1, L2, L3, L4 gitu ya. Apa perlu saya tampilkan lagi ya? Ntar dulu. Ini mau manggil filenya aja itu butuh waktu anu ya. Kadang-kadang tuh nyari dulu gitu kan. Ini ada nggak ya gambar di sini ya? Ntar dulu saya cari dulu ya. Mudah-mudahan ada gambarnya nih.
Ini ternyata yang di Ketapang beda penotasian ya. Kalau di sini kan gunakan 0 dari 0.0 ya, patok 0 sampai dengan ini mulai dari patok 0, kemudian patok 10, patok 20, patok 30. Tetapi ini daripada enggak ada nih ya. Nanti saya cari lagi lah kan yang antikon. Ini Ketapang. Jadi nanti ini gambar. Kalau gambar yang tadi itu notasinya L3, L4 itu kan dia itu untuk memperlihatkan berapa sih luasan ya, luasan yang digambarkan di sini ya, digambarkan di sini. Misalnya di sini. Di sini kan Pak, ya. Gimana? Pak, mohon maaf gambarnya tidak terlihat di slide, Pak. Oh iya kah? Tunggu ya. Apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini beda kalau yang di Ketapang tuh, ini karena drafternya beda-beda ya. Kalau ini menggunakan notasinya 0, 0 ya, kemudian 0 plus 10 gitu ya. Nah, jadi di sini, memahaminya di sini. Jadi kita sebut segmen ya, segmen kalau Ketapang itu gambarnya kan, dia mulai dari titik nolnya kan dari sini ya, dari yang ini. Ya kan? Jadi kalau yang contoh di Antikong itu adalah ini misalnya di sini L1-nya, L2-nya yang ini. Ini L1, L2, kemudian L3. Nah, gambar yang penampang ya, gambar penampang, dia kan mau menghitung per segmen ya. Jadi per segmen antara, katakanlah ya di sini yang contoh Antikong ini L3 ya, garis ini L3, ini L4. Yang mau dihitungkan volume timbunan tanah yang berada di antara L3 dan L4 gitu ya. Jadi dilihatlah penampangnya, luas penampang di ini dihitung di L3, luas penampang di L4-nya dihitung. Baru
yang dipakai nanti digunakan nanti adalah nilai rata-ratanya gitu. Pastikan ini berbeda ya, akan berbeda penampang yang di L3, katakanlah di sini L3 ya, dengan yang di L4 dan seterusnya itu pasti akan berbeda. Nah, ini kita mencari nilai rata-ratanya gitu. Maka dilihat di gambar yang penampang ini. Tadi L3 dengan L4 kan ini ya. Jadi di L3-nya berapa ini luasan ininya yang berwarna oranye ini ya, dihitung berapa kan? Kalau menggunakan AutoCAD kan ini tidak terlalu sulit. Berapa luas ini kan? Berapa luas ini? Kemudian yang di L4-nya ya, di L4-nya juga berapa gitu. Yang oranye. Kita bedakan warna lah karena ini tanah yang mau kita timbun gitu kan. Nah, baru nanti digunakan nilai rata-ratanya di kolom 5 ya, kolom 5 ya di sini. 1 2 3 4 5 kan ini nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dari penampang di L3, dan L4 ya. Kemudian lanjut di antara L4 dan L5, antara L5 dan L6. Jadi yang dihitung itu, yang dirata-ratakan itu kita mencari penampang ya, luas penampang yang mau kita hitung itu adalah volume tanah di antara ya, misalnya di antara L3 dan L4, di antara L4 dan L5, L5 dan L6. Nah, di situ karena kalau menggunakan Excel kan ya boleh dikatakan di sini tingkat akurasinya cukup lah gitu kan, tidak terlalu akurat gitu kan sebenarnya kan. Kalau mau ya lebih rapat gitu, kemudian menggunakan software tertentu untuk menghitung benar-benar menghitung penampangnya. Nah, ini kan yang dihitungkan untuk pendekatannya adalah luas penampang rata-rata dari kedua garis potong tadi ya. Yang mau dihitung adalah volume tanah di antara dua garis potong itu. Jadi nilai rata-ratanya kan baru luasnya. Nah, tinggal dikali jarak kan, jarak antara garis yang satu dan garis yang lain yang selanjutnya ada kan 10 meter. Nah, itu di kolom yang ke-6. Jadi keseluruhan segmen volume dari L3 sampai L4 ini adalah perkalian antara nilai rata-rata di kolom 5 dikali dengan nilai yang ada di kolom 6. Inilah hasil ini. Jadi seperti itu. Nanti kalau nilai minusnya apa Pak? Nilai minus berarti bukan timbunan, berarti kita harus memotong tanahnya, memotong lahannya. Ya, maaf ya, memotong tanahnya bukan memotong lahannya. Lahan itu luas, tanah adalah volumenya. Berarti itu adalah keuntungan. Kalau ada yang tanah yang dipotong, itu sebenarnya keuntungan. Artinya kita mungkin tanah yang akan dibeli atau tanah datang itu akan berkurang karena ada gundukannya tanah, adanya bukit di lokasi tersebut yang berpotensi digunakan untuk meratakan tanah, ya, menimbun dan meratakan tanah gitu. Jadi di sini total galiannya nilainya adalah 76,6. Ini kasus yang etikong ya. Minus dia tidak perlu tanah datang. Artinya di situ banyak karena lokasinya bukit ya. Jadi bukit banyak yang dipotong, ya. Ada bagian tanah yang bisa dimanfaatkan untuk meratakan tanah di sisi-sisi yang lain atau di segmen yang lain gitu. Nah, mungkin itu yang untuk topik yang lanjutan. Saya kira ini sangat mudah ya untuk dipahami. Nanti silakan kalian nanti otak-atik di ininya, gitu ya. Nah, ini topik yang kedua adalah bagaimana menghitung RAB untuk perencanaan TPA gitu kan. Ini sebenarnya udah topik-topik yang bagian akhir gitu ya. Nah, di antara sheet di Excel ini adalah yang topik yang pertama tadi yang saya sampaikan itu boleh dimasukkan di dalam sheet ini, boleh juga tidak gitu kan. Saya akan menjelaskan
prinsip dalam menghitung RAB ya. Pertama, komponen-komponen RAB itu ada rekapitulasi biaya ya, ada RAB ya. Rekapitulasi biaya ini adalah kumpulan dari perhitungan di RAB. RAB ini merupakan perhitungan seluruh komponen yang akan dibangun gitu. Itu ada di RAB. Komponen yang akan dibangun atau pekerjaan yang akan dilakukan. Ya. Jadi RAB ini adalah kumpulan item-item perhitungan item-item pekerjaan yang akan dilakukan. Contohnya di sini ya. Saya klik di RAB itu ada pekerjaan pendahuluan. Pekerjaan pendahuluan itu terdiri dari apa saja? Itu ada 6. Untuk kasus yang lain bisa jadi lebih. Ini tidak ada patokannya sesuai dengan kasus per kasus di perencanaan yang dibuat. Kemudian ada apa lagi gitu kan? Nah ini semuanya ini berpatokan kepada pengetahuan dari perencanaan dan juga dari gambar rencana gambar rencana yang dibuat DED, design engineering desainnya ya, detail engineering design yang dibuat. Di situ diterjemahkan. Tapi yang standar memang pekerjaan pendahuluan tetap ada. Kemudian di situ ada apa aja? Tanggul kan, pekerjaan tanah dan tanggul. Misalnya di sini untuk kasus TPA ya. Pekerjaan tanah dan tanggul itu jadi satu karena pekerjaan tanggul itu melibatkan mayoritinya melibatkan urukan tanah yang dengan volume yang banyak gitu. Oh, ini mau saya koreksi, saya baru ingat. Nilai minus tadi di perhitungan volume timbunan tanah itu maksudnya adalah tanah. Kalau minus berarti kita memang perlu ada tanah datang. Nanti tolong dicek lagi. Minus berarti kita memerlukan tanah sejumlah itu. Tapi kalau plus berarti kita tidak perlu untuk membeli tanah. Berarti ketersediaan tanah di lokasi atau setempat itu lebih. Tapi nanti tolong dikoreksi. Takut saya lupa ya. Seingat saya seperti itu. Makanya nilainya nanti hasilnya minus. Minus berarti membutuhkan. Kalau plus berarti tidak membutuhkan gitu. Ya, pekerjaan tanah dan tanggul. Ini itemnya. Bagaimana menerjemahkan ini? Yaitu fungsinya gambar detail tadi, gitu ya. Kemudian yang ketiga pekerjaan blok sampah. Kalau ini kan pekerjaan tanah itu tadi menimbun dan membuat tanggul ya, membangun tanggul. Kalau yang pekerjaan blok sampah ini di zona timbunan sampah itu adalah pekerjaan untuk pemasangan geotekstil ya. Geotekstil, geomembran, perpipaan lindi, perpipaan gas dan lain sebagainya yang ada di dalam zona sampah. Sementara zona sampah ya. Ini slide-nya masih AutoCAD kah, Pak? Atau udah pindah, Pak? Sudah pindah ke RAB. Yang muncul masih AutoCAD kah? Iya, Pak. Oh. Oke. Bentar ya. Ini berarti yang ini berarti saya stop sharing dulu. Saya munculkan lagi ya. Oke ya. Saya ulangi lagi. Item daripada RAB ini ya. Pertama adalah rekapitulasi biaya. Rekapitulasi biaya ini merupakan hasil final.
Saya klik di sini, berarti dia ini udah yang lebih global. Ini yang paling global, sangat global. Udah memunculkan keseluruhan secara umum. Misalnya pekerjaan pendahuluan berapa totalnya, pekerjaan tanah dan tanggul berapa totalnya, pekerjaan blok sampah berapa totalnya. Di sini misalnya keseluruhan biayanya adalah 13 miliar 744 juta gitu ya. Kemudian yang lebih detail dari rekapitulasi biaya itu adalah RAB. Jadi rekapitulasi biaya itu adalah dia merekap dari keseluruhan perhitungan di dalam RAB. Di RAB nanti juga pasti sama, ada pendahuluan, sama dengan rekapitulasi juga pendahuluan, sampai dengan pekerjaan lain-lain. Di RAB juga begitu, sampai dengan lain-lain. Cuman di RAB lebih detail. Ya, di RAB ini lebih detail. Oke ya? Paham sampai sini? Oke ya. Kemudian di dalam RAB, ya, di sheet RAB itu ada item satuan, ada volume, ada harga satuan. Kalau dia harga satuan bahan, nanti dia merujuk pada sheet basic price. Ya, sheet basic price ini. Nanti kita sampai di sana. Pokoknya ini RAB seperti ini. Dia ada satuan, volume, ada harga satuan. Munculnya harga satuan di sini, ini terhubung, kalau dia bahan terhubung dengan basic price di sini. Kalau dia pekerjaan, dia terhubung dengan sheet analisa yang ada di nanti yang lanjutannya sebelah kanan terus sebelah kanan gitu. Seperti itu. Kalau jumlah harga kan tinggal perkalian antara volume dengan harga satuan kan ini. Nah, yang paling lama di dalam pengerjaan RAB adalah kita menghitung volume. Menghitung volume. Kalau misalnya semacam papan nama ini kan mudah. Ini kan cuma satu kan. Tapi kalau misalnya bangunan, kita harus menghitung volumenya. Makanya di situ gunanya gambar potongan dan juga gambar detail. Dari gambar detail dan potongan itulah kita bisa menghitung volume, berapa volumenya. Nah, biasanya untuk perhitungan volume itu kita sediakan di sheet sendiri biar tidak susah nyarinya gitu. Ya. Seperti di sini kan saya ambil contoh, saya klik di sini. Ini menunjukkan hitungan galian dan timbunan, ini berarti ada di sheet yang berjudul hitungan galian dan timbunan kan. Nah, jadi dia tinggal kita panggil kita konekkan pakai apa? Pakai tanda plus ya gitu. Ketik plus, terus kita enter yang di bagian itu sesuai dengan judul yang ada di jenis pekerjaan yang ada di kolom sebelah kirinya gitu. Oke ya. Nah, seperti contoh di sini di sebelah RAB ini ada volume tanggul terbaru. Ini kita menghitung berdasarkan gambar tadi, gambar yang kita buat. Basic price, sumbernya dari mana Pak? Basic price ini kita ke kantor dinas yang mengeluarkan basic price, biasanya PU. Ya, silakan nanti ditanya ke PU Cipta Karya atau PU Bina Marga gitu ya. Nah, dia nanti Pemda itu ada mengeluarkan basic price untuk tahun itu. Kalau proyeknya di Sanggau, ya perginya ke dinas PU Sanggau. Kalau proyeknya di Kapuas Hulu ke dinas sesuai dengan itu, karena nanti basic price-nya itu pasti akan beda gitu. Nah, basic price di sini kan
memuat harga ya, harga untuk bahan dan harga untuk upah ya, kalau tidak salah saya ya. Ini bahan, ya, yang ada di pasaran lah gitu. Yang saya enter di sini adalah, coba saya lihat di bawah, ada nggak harga upah ya? Ini tahun 2012 ya, tahun 2011. Setelah itu tidak pernah merencanakan lagi itu ya. Jadi memang maklum ya, ada sedikit banyak ada yang lupa gitu ya. Tuh, kita harus minta bukunya, fotokopi gitu ya. Sepertinya di contoh ini hanya memuat harga bahan. Oh, ini ada harga upah. Ada upah mandor, mekanik dan sebagainya sampai ke penjaga malam ini ya. Ini merujuk kepada di mana lokasi proyek itu akan dikerjakan gitu. Jadi kita harus ke dinas terkait. Nah, untuk selanjutnya di sebelah kanan itu adalah analisa. Kalian udah pernah dapat mata kuliah manajemen proyek belum? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Nggak apa-apa, ini kalian dapat duluan lah ini kan. Untuk analisa, berarti kalau belum pernah dapat mata kuliah manajemen proyek, berarti belum, berarti tidak, kalau saya sebutkan analisa BOW, enggak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Nah, analisa BOW itu adalah analisa standar ya, yang digunakan untuk kita menyusun RAB suatu proyek. Jadi itu ada bukunya dijual di toko buku ya. Analisa BOW yang disusun oleh Pak Muko ya, Pak Muko. Nah, itu salah satu rujukannya. Tapi di sini secara praktisnya kita, dan apa yang udah saya lakukan, kalau kita untuk Muko itu kita sebagai buku pegangan aja. Kalau misalnya nanti ada perselisihan informasi, selisih informasi yang kita dapatkan. Jadi gini, maksud saya adalah ketika kita mau menyusun RAB, yang kita dapatkan pertama adalah basic price. Ini yang faktor eksternal ya, basic price dapatkan dulu. Kalau kita orang Pontianak, biasanya kalau misalnya untung-untungan, misalnya kita dapat proyek di Sanggal, untung-untungan kalau misalnya di PU provinsi ini dia punya pegang, biasanya dia pegang juga gitu, karena biasanya kalau di PU provinsi itu kan melaksanakan juga kegiatan-kegiatannya dana-dana APBN gitu kan, sehingga dia juga terkadang megang basic price dari kabupaten-kabupaten yang lain, karena memang diperlukan. Jadi basic price itu dapatkan dulu, kemudian kita kenali di dalam gambar yang kita rencanakan itu, kita sudah bisa menyusun kira-kira jenis pekerjaan apa saja yang akan dilakukan untuk membangun sebuah TPA. Baru nanti kita akan mengidentifikasi analisa apa saja yang dibutuhkan. Kalau sudah dapat list mengenai jenis analisa apa saja yang dibutuhkan, maka ya kita untuk praktisnya kita tanyakan ke orang PU.
Jadi gini tipsnya. Misalnya kalian dapat kerjaan untuk merencanakan TPA di suatu dinas PU lah, dinas PU Sanggau. Tanyakan ke dia, Pak, sebelumnya ada tidak pekerjaan TPA di lokasi kecamatan yang lain yang didanai oleh APBD? Kalau dia jawab tidak ada, kalian berarti tidak punya harapan untuk mendapatkan informasinya atau file RAB-nya dari dinas tersebut. Maka kalian cari di provinsi. Misalnya yang sering membangun TPA ini adalah Balai Prasarana Pemukiman. Ya. Pak, bisa enggak saya minta file RAB ya? Pembangunan TPA di Kabupaten A tahun 2019, Pak. Kalau ada, alhamdulillah berarti kerjaan kamu itu sudah untuk membuat RAB itu udah 90%. Kalian nanti tinggal menyesuaikan basic price saja. Kemudian setelah kalian menyesuaikan basic price-nya kan, biasa kalian enter gitu kan, sesuaikan dengan misalnya kalian dapat proyeknya di Kabupaten B gitu kan. Nah, di Kabupaten B udah dapat di enter di input ya. Sorry, bukan di enter, di input data tersebut. Kemudian terkait dengan analisa, kalian bandingkan apakah gambar yang kemarin, item penggambaran yang di Kabupaten A itu mirip tidak dengan di Kabupaten B. Jika mirip, maka kalian tinggal ngecek apakah ada kerjaan untuk untuk pemasangan liner tidak. Berarti analisa geosintetik di sini ya. Yang ini yang sedang tampil ini. Ada analisa untuk geomembran, kemudian geotekstil non-woven dan sebagainya. Jadi dilihat di desainnya itu, di desain kalian itu ada menggunakan geomembran enggak? Kalau ada berarti kepake. Ada menggunakan geotekstil non-woven enggak? Berarti kepake. Ada menggunakan kemudian geotekstil non-wovennya itu yang berapa? Yang 600 gram per meter persegi atau yang 800 itu diidentifikasi dari gambar. Kemudian dan lain sebagainya sesuai dengan spek. Ya, sesuai dengan speknya ya. Kalau misalnya kan pasti tidak semuanya nih. Boleh jadi geomembran yang 1,5 mm. Ini kalau misalnya yang ini yang contoh yang saya kasihkan kan dia menggunakan geomembran 1,5. Kalau misalnya gambar yang kalian desain itu adalah menggunakan geomembran yang speknya berbeda, maka kalian harus mencari. Misalnya menggunakan geomembran 3 mm lebih tebal. Karena permintaan dari Pemda misalnya gitu, supaya lebih aman. Ya kalian cari, berarti yang ini tidak bisa digunakan. Ini yang digunakan nanti kan harga satuan ini yang paling ujung, paling pojok kanan bawah. Berarti ini nggak kepakai, kalian tidak bisa nanti menggunakannya di RAB nanti gitu. Tinggal kalian pilih gitu kan, gitu ya. Misalnya gini, ada enggak menggunakan geogrid? Ada tidak menggunakan geomat? Ya. Kalau tidak ada ya nggak usah dipakai ini. Oh, desainnya hanya geotekstil dengan geomembran saja. Ya udah, berarti itu aja. Berarti nanti di RAB nanti enggak boleh muncul nanti perhitungan geogrid, perhitungan geomat, karena kan enggak ada. Digambarkan enggak ada kan? Nanti harga satuannya pun enggak ada kan. Kemudian kita bergeser, di dalam gambar ada menggunakan pipa HDPE. Nah, ini analisanya. Harga satuannya digunakan ini yang pojok paling bawah nih. Tinggal dilihat speknya. Kalau ini kan aksesoris rubber water stop digunakan kan. Jadi berdasarkan gambar tadi
apa saja aksesorisnya, pipanya berapa diameternya, ya. Ini ada di sini, tinggal dipilih. Ada yang di sini kan ada yang pipa galvanis. Kita tidak pakai pipa galvanis yang nggak usah digunakan harga satuan itu. Kita menggunakan HDPE yang perforated, diameternya 8 in. Berarti itu yang memang yang dipakai. Kemudian T yang digunakan dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan gambar. Rupanya untuk pipa induknya ada juga menggunakan pipa HDPE perforated yang 12 in. Kalau yang pipa lateral tadi, pipa cabang yang 8 in. Berarti yang itu digunakan. Oke, kita bergeser ke ini tadi hitungan galian tadi, ini yang saya munculkan tadi ya. Ya, ini sebenarnya menghitung volume. Ya, volume. Ini juga sebenarnya masuk analisa kan, masuk analisa, tapi volume bukan harga satuan. Ya. Sekarang pembahasan kita makanya saya tampilkan tadi yang awal-awal. Pembahasan kita saat ini adalah harga satuan. Pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini juga ada spesifikasinya, ada tipenya. Misalnya PT 04. PT 04 itu merujuk pada apa? Pekerjaan yang digunakan tidak terlatih. Ada mandor. Kan ada yang menggunakan pekerja tidak terlatih, ada pekerja yang terlatih, ada mandor. Komposisinya kan beda, itu kode-kodenya beda, sesuaikan nanti dengan perencanaan kita. Ini PT 07 untuk stripping tebing tinggi. Ya, stripping tebing. Kalau di Antikong ada memang tuh memotong bukit. Ya, karena dia di samping bukit gitu. Kalau misalnya di Ketapang nggak ada yang nggak pakai gitu. Kemudian membuang tanah, berarti ada kelebihan tanah kan? Ada pekerjaan itulah, kan tidak hanya menimbun, tapi juga akan memotong tanah juga gitu kan. Nah, ini harga satuannya per meter kubiknya ini. Dilihat dipakai apa enggak gitu. Terus ada pekerjaan pemadatan juga kan, tanahnya kan bukan cuma ditimbun tapi juga kan dipadatkan. Ya, ada diuruk, ada juga dipadatkan kan pekerjaannya. Ini juga ada harga satuannya gitu. Nanti itu masuk ke RAB kalau dia digunakan. Kemudian pekerjaan pondasi. Nah, pekerjaan pondasi ini tadi berdasarkan gambar kita itu menggunakan pondasinya seperti apa gitu kan. Nah, itu. Di sini misalnya jenis pondasinya batu belah, campurannya adalah 1:3. Ini berapa harga satuannya per meter kubiknya kan? Kalau dia 1:4, ini lebih rendah kan? Karena pasti 1:4 itu pasirnya lebih banyak, 1:5 pasti pasirnya lebih banyak lagi, lebih murah lagi. Kemudian jenis pondasi yang lain. Nah, ini memang sih ini orang sipil yang mengetahui ini ya, tapi tidak apa-apa, nanti kalian juga mestinya sedikit-sedikit itu harus paham lah gitu kan. Nah, kemudian pekerjaan beton bertulang. Ya. Ini yang saya tandakan merah ini kan saya tidak sayang untuk membuang baris-baris dalam file ini. Tapi yang saya tanda merah itu adalah yang tidak saya pakai, karena di dalamnya tidak menggunakan backcasting untuk tangga, tidak ada tangga, kita tidak ada membangun tangga untuk TPA kan. Ini berarti harga satuan ini tidak digunakan, yang lainnya digunakan. Kemudian pekerjaan dinding, itu kan Lester ya, membangun dinding lah gitu kan, ada tidak gitu kan, dari mulai jenisnya kan misal batako, kemudian kalau di sini contohnya batako aja. Ini ada karena waktu itu di Antikong juga rencananya membangun kantor lapangan, jadi ada gitu kan. Kemudian pekerjaan plester, ini harga satuannya.
Pekerjaan kayu ada nggak? Kadang ada, kadang enggak kan? Karena ini ada pembangunan kantor, gedung kantor, jadi ada gitu. Kemudian pekerjaan penutup atap, tentunya kantor harus ada atap ya. Kemudian pekerjaan plafon ya, pekerjaan sanitasi ya masang keramik, keran dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian pekerjaan besi, ya. Ini untuk lantai kan biasanya. Kalau ini bukan ya, bukan. Kalau yang untuk lantai tadi itu yang analisa yang ini. Fondasi udah, beton, pekerjaan beton. Tapi yang ini maksudnya adalah untuk atap ya, untuk di bagian atas. Pekerjaan besi itu untuk rangka atas itu ya, menggunakan kemudian pekerjaan kunci dan kaca ya. Pengecatan ya. Nah, ini juga kan ada di dalam TPA kan ada jalan akses, ada jalan operasional ya. Jadi ini ada analisa badan jalan. Kemudian di dalam analisa mengerjakan jalan ini kita menggunakan alat-alat berat ya kan. Makanya ada analisa alat berat di sini ya. Misalnya menggunakan grader. Kemudian yang lain ini perhitungan volumenya ya. Ini sebagai contoh silakan aja Diano. Nah, kemudian menggunakan vibrator roller ya untuk memadatkan itu. Kemudian menggunakan truk ya. Di sini juga ada udah contoh untuk menghitung volume, bangunan IPL juga ada ya. Kemudian volume pasir dan beton. Ini kita siapkanlah sheet sendiri untuk menghitung volumenya biar kita tidak susah untuk menyarinya. Supaya perhitungan RAB itu menjadi satu kesatuan di sini. Ya, volume gravel yang digunakan, kemudian volume geotekstil ya, ini geotekstil. Filtrasi ya. Geo. Dan sebagainya dan seterusnya ini kolam dan balok tebing untuk anaerobik ini ya, volumenya juga udah dihitung di sini. Ini sebagai contoh, silakan kalian pelajari. Sampai sini ada pertanyaan ya? Ini untuk RAB, paling tidak kalian mengenal di mata kuliah ini. Sebenarnya ini bisa dipelajari secara autodidak. Termasuk tadi juga yang menghitung volume timbunan tanah, silakan dipelajari autodidak. Saya belajar autodidak dari teman saya sipil, ya, diajarin sebentar, habis itu saya belajar autodidak, ya, dan bisa gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Saya kira cukup jelas ya kalau misalnya ini kalian harus optimis karena kalian udah dijelaskan gitu, tinggal nanti belajar sendiri. Saya itu juga sama dengan kalian. Bahkan lebih minim penjelasannya ya. Tidak dikasih contoh. Contoh ini kan sebenarnya saya mencari sendiri gitu. Dan alhamdulillah bisa ya gitu. Kalau tidak ada mungkin saya kira cukup ya, karena saya di jam 1:30 tadi ada rapat online dengan Pemda Sanggau ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak.